Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penentuan output agregat dan penentuan tingkat upah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Syariah. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penentuan output agregat dan penentuan tingkat upah. Yang pertama, penawaran tenaga kerja dan input. Tenaga kerja merupakan input utama. Ada dua kemungkinan tenaga kerja ini, yaitu tenaga kerja menurun dan tenaga kerja stabil. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya, penentuan output dan penawaran agregat. Setiap agen ekonomi pasti menentukan berapa output yang akan dihasilkan yang memiliki unsur masalah. Untuk menentukan output, maka barang X dan Y ditambah atau digabung sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Ketika sudah ditambah atau digabung, maka diperlukan wadah atau agregasi untuk menggabungkan barang X dan Y. Keseimbangan pasar output dan penawaran agregat. Pekerjaan penuh atau full employment. Setiap agen ekonomi Islam selalu bekerja sesuai dengan tuntutan nilai Islam. Jika harga tenaga kerja, upah atau gaji meningkat, maka akan timbul opportunity cost, sehingga mereka beralih kepada bekerja untuk memperoleh upah atau gaji. Keseimbangan agregat. Adanya interaksi permintaan dan penawaran agregat, sehingga terjadinya pembentukan harga di pasar secara stimulan. Ini diperjelas dengan tingkat harga kecil, jumlah barang yang diminta pun kecil, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan besar, maka akan ada kelebihan barang atau output. Selanjutnya, di lain pihak, tingkat upah banyak, jumlah tenaga kerja banyak, namun jumlah tenaga kerja yang tersedia sedikit, maka akan adanya pengangguran. Ini akan menguntungkan bagi produsen sebab dapat menekankan biaya produksi. Selain itu, permintaan jumlah tenaga kerja meningkat dan output yang dihasilkan pun meningkat. Efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Teknologi juga termasuk input dalam produksi yang mempunyai peran di dalamnya. Teknologi pun juga dapat berpengaruh dalam produksi. Jika semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Perubahan teknologi yang netral artinya sejenis perubahan teknis yang terjadi ketika suatu produksi yang dengan kondisi teknologi yang konstan atau kenaikan sama. Perubahan teknologi yang biasa artinya perubahan dalam produksi ketika teknologi produksinya tertentu atau kenaikan tidak sama. Efek perubahan teknologi pada likuiditas. Perubahan teknologi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat atau likuiditas. Teknologi, peralatan atau perlengkapan, output, likuiditas masyarakat, upah atau gaji, dan pendapatan. Perubahan teknologi dan keseimbangan dinamik. Ketika perubahan teknologi terjadi, maka jumlah penawaran agregat meningkat.
Perubahan teknologi ini berdampak positif terhadap perekonomian yang menciptakan adanya keseimbangan dinamik pada pasar barang dan pasar tenaga kerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.